Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan MRF 13 Channel. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Setidaknya ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian, makna, tujuan, prinsip, serta komponen penting dari wawasan Wiyata Mandala. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang pengertian. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Sementara wiyata berarti pendidikan. Adapun mandala adalah lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Sehingga wawasan wiyata mandala adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Adapun makna dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri yaitu yang pertama, memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif, berpribadi teladan, terampil, serta berpengalaman atau berwawasan luas. Ketiga, terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Keempat, tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Kelima, adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Yang keenam, terciptanya disiplin para warga sekolah mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis, serta tumbuhnya semangat peserta untuk maju, bekerja keras, dan bekerja keras. Nah, itu adalah makna dari wawasan Wiyata Mandala. Adapun tujuan wawasan Wiyata Mandala, yang pertama, mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, untuk menggali, mengenal, memahami, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Adapun prinsip dari wawasan Wiyata Mandala, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidik. Yang kedua, warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa ada pengertian untuk mengembangkan tugas pendidik. Prinsip yang selanjutnya yaitu kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan penuh. Yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keturunan ketahanan sekolah. Oke, selanjutnya 5 komponen penting wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala madrasah, peran guru, peran sivitas akademik, peran murid, dan peran masyarakat sekitar. Oke, kita akan bahas tentang 5 komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala madrasah. Pertama, kepala madrasah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan madrasah. Yang kedua, kepala sekolah atau kepala madrasah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan madrasah harus melalui kepala madrasah terlebih dahulu. Yang ketiga, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin dari kepala madrasah. Yang keempat, kepala madrasah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Selain dari peran kepala madrasah, ada peran yang tidak kalah penting atau sentral, yaitu peran dari seorang guru. Di mana peran dari guru itu sendiri, yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran yang selanjutnya yaitu peran dari sivitas akademika. Sivitas akademika ini berperan, yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua,
perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Komponen penting lainnya yang menjadi ujung tombak dari terciptanya wawasan Wiyata Mandala yang baik yaitu adalah peran dari seorang murid. Adapun perannya yaitu yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga madrasah yang lain. 3. Hormat dan sopan kepada teman. 4. Belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, tentunya tepat waktu. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang ketujuh, menjauhi narkoba. Dan yang kedelapan, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Peran murid yang selanjutnya yaitu menjaga keamanan madrasah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di madrasah, baik itu kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, ataupun kepala madrasah. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan madrasah. Adapun komponen penting yang terakhir yaitu peran dari masyarakat. Setidaknya ada 4 hal penting yang berperan dari masyarakat. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, kelima komponen penting tadi satu sama lain harus saling bekerja sama atau berkolaborasi dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik, sehingga akan tercipta sebuah madrasah sebagai kawasan wawasan Wiyata Mandala atau yang sering kita sebut dengan 10K, dari mulai keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kita terus berkembang. Hatur nuhun.